Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya ingin sharing analisa XUSD untuk seminggu ke depan dari tanggal 6 November sampai tanggal 10 November. Oke. Kita buka XUSD. XAUSD. Oke. Pergerakan masih bullish ya. Masih di bawah bullish. Kemarin saya NFP semalam saya profit di sini di 70 pips, 80 pips semalam profit di XUSD di NFP semalam. Oke, di sini kita akan bahas analisa XUSD ya dari time frame terbesar ya. Kita cek weekly ya. Oke, di sini kita lihat sebentar, ini kita hapus dulu. Kita zoom. Oke, di sini kita lihat sama seperti biasa. Seperti kemarin kita marking dari strukturnya dari sini aja. Ini adalah demand atau oke. Ini adalah change of character. Kita ulang ya supaya supaya teman-teman yang baru lihat mengerti ya flow-nya dari mapping saya. Nah, ini ya change of character. Nah, ini dalam keadaan bullish ya. Ini strongnya kuat bullish. Nah, di sini adalah area imbalance. Area imbalance, dan di sini ada area consequent enroachment atau CE. Kalau di ICT itu namanya 50% imbalance ya. 50% imbalance itu di harga 1876. Kita marking dari sini zone buy-nya. 50% ke bawah. Nah, ini zone buy kita. Nah, oke. Nah, ini adalah buy zone kita dengan target buy set liquidity. Tapi kita nggak tahu ya apakah dia akan langsung turun, apakah dia naik lagi, kita nggak tahu. Tapi kita hanya marking area entry berdasarkan time frame. Karena ini weekly, jadi area time frame entry di sini untuk buy. Kalau weekly ini berlaku untuk swing ya, bukan intraday. Oke. Ini adalah pandangan untuk weekly. Weekly masih bullish, strong bullish. Oke. Kita akan analisa multiple time frame analysis. Untuk daily di sini kita lihat, kita marking struktur terakhir di sini. Ini struktur terakhirnya ya. Di sini adalah boss terakhirnya, boss bearish terakhir. Oke. Dan di sini sudah ngebreak high valid, dan berarti ini sudah menjadi change of character. Dan zone buy-nya pun sama ya dengan weekly. Oke. Kalau kita tarik Fibo dari atas ke sini, dari sini ke sini, sorry, Fibo. Wah, kebalik, sorry. Dari bawah sini ke atas. Oke. Zone buy-nya itu pasti teman-teman yang menggunakan golden ratio ya, atau di harga 0,618 ini adalah buy-nya, dan sama dengan SMC di sini juga sama. Buy-nya di sini di area demand-nya sama ya dengan SMC. SMC dengan Fibo ini unik. Oke. Nah, untuk sekarang dia sudah masuk area imbalance di sini nih. Oke. Kita antisipasi harga turun ya, karena semalam dia gagal swing. Gagal swing gimana? Ntar kita bahas di time frame berikutnya ya, di H4 dan H1. Oke, di sini dia gagal swing. Khawatirnya dia malah pullback ke bawah. Oke. Kita nggak tahu. Belum tentu ke bawah ya. Oke, kita bahas. Ini daily dia tren sudah berubah jadi bullish dan zone buy-nya di bawah. Oke. Di H4 kita marking strukturnya dari bawah ya. Ini adalah high value terakhir dan di break sudah choke buy. Nah, sekarang kita marking struktur dari sini. Dari mana? Dari sini. Dari bawah sini ke sini. Oke. Kita cek strukturnya, bagaimana strukturnya. Sini kita lihat dari sini, ini bukan pullback, ini pullback ya. Apakah ini pullback? Bukan. Nah, ini pullback. Oke, ini juga pullback. Ini juga pullback. Ini juga sebentar. Iya, itu pullback. Sebentar. Kita zoom. Kita harus memastikan candle per candle ya kalau pullback ini diambil oleh setelahnya. Oke, ini pullback ya di sini ya, kita lihat.
diambil, boom. Oke, berarti ini adalah bos. Oke, dan ini adalah sorry, ini inducement. Oke, kita detail ya supaya paham. Teman-teman tolong disimak ya supaya paham apa yang saya jelaskan, karena saya fokus dengan struktur dari semua time frame, karena time frame itu fraktal. Nah, ini bos ya, bos terakhir dia 4 ya, berarti ekstrimnya di sini ya, ekstrim buy-nya dikatakan choke jika dia ngebreak high ini. Nah, tadi malam itu dia gagal ngebreak ini ya, ini nih, ngebreak ini high di sini. Ini bisa dikatakan buy side liquidity. Kalau misalnya ini di break, ini akan menjadi bos baru. Oke. Tapi di sini dia malah gagal swing semalam. Padahal semalam tuh NFP tuh hasilnya merah semua loh, NFP semalam. Coba kita cek NFP semalam ya, datanya ya. Data NFP semalam itu merah semua, luar biasa. Sebentar, NFP. Nah, ini ya. Kita zoom. Nah, ini NFP. Average hourly earning negatif, non-farm negatif, unemployment rate negatif, dan boom, news dari sini ya semalam kalau nggak salah, dari harga sini langsung fly, tapi fly-nya nggak kuat banget gitu ya. Berarti ini masih ada rejection dari seller gitu kan, karena apa? Karena dia sudah sangat tinggi naiknya dan sudah seharusnya sih turun gitu ke demand untuk masuk area buy sini, area buy daily, weekly, dan H4. Nah, kita antisipasi reversal untuk turun di time frame yang lebih kecil untuk masuk ke area buy di time frame yang besar. Oke. Nah, ini adalah struktur terakhirnya H4. Kalau misalnya ini di break, bisa dibilang ini adalah change of character. Oke. Ini adalah low valid kita untuk H4. Kita akan marking low valid dan high valid di semua time frame. Ini di H4 ya. Low validnya itu ada di mana? Di harga 1953 ya. Nah, ini low valid untuk H4. Oke. Untuk sekarang ini saya belum entry lagi ya. Semalam saya entry buy karena ada breaker. Oke. Ini H4. H4 belum ketemu ya entry di mana. Nah, untuk H1. Nah, H1 di sini kita akan marking bos terakhirnya aja. Kita hapus dulu. Bos terakhirnya di mana? Di sini. Ini bos terakhir di sini. Ini dia inducementnya, kita marking pelan-pelan. Kita harus teliti. Kalau kita salah nandain pullback aja, kita akan salah menandai high, menandai low, menandai bos, kita akan salah. Oke, ini high, ini low, ini inducement, ini bos. Lalu ini adalah low validnya. Dia sempat turun sampai sini, cuman dia nggak break body ya. Dia hanya break shadow, berarti ini nggak valid choke. Ini liquidity sweep. Kita marking liquidity sweep. Oke. Seandainya dia break ini, dia akan menjadi bos ya. Nah, ini area budget liquidity, cuman dia semalam gagal swing. Padahal NFP semalam datanya merah semua, harusnya sih kuat sih semalam, cuman ya mungkin akan terjadi penurunan di sini. Kita harus hati-hati. Nah, di sini ada liquidity di sini. Liquidity ini gampang di break ya. Jadi kita hati-hati untuk para buyer. Takutnya ketika dia reversal dia akan turun kencang untuk ngebreak liquidity. Oke, kita harus hati-hati. Secara struktur dia masih bullish ya. Saya nggak bisa nggak bisa entry sell. Kalaupun sell, saya pasti akan mencari opsi untuk sell ketika ini diambil, seperti ini. Ketika terjadi bos seperti ini, boom, dia pullback ke demand. Nah, ketika terjadi bos di sini, boom, boom, dia akan pullback ke demand. Nah, jadi kalau untuk sekarang ini dia masih di antara, sebentar, ini kan bos ya, ini kan inducement udah valid, ini inducement udah keambil, berarti ini udah jadi high valid. Berarti harga sekarang itu berada di area rank high dan low ya. Low-nya di sini, high-nya di sini. Nah, sekarang ini masih di tengah-tengah ya. Oke, di tengah-tengah. Jadi saya nggak
bingung untuk menentukan entry di mana. Jadi saya kemungkinan hari Senin akan skip dulu XAUSD. Oke. Kalau misalnya dia ngebreak low valid, boom, baru kita ancang-ancang cari sell di supply. Gitu ya. Kalau misalnya dia break low valid ya, kalau jadi cok. Kalau sekarang dia masih bullish secara struktur di weekly, daily, H4, H1 itu bullish semua. Nah, kalau M30 juga sama dengan H1 ya. Low-nya sama dengan H1. Sama juga. Kalau ini di break, ini berarti akan menjadi change of character perubahan dari bullish ke bearish, oke. Nah, kemudian kita akan cek DXY, pergerakan DXY bagaimana. DXY ini kadang-kadang dia sesuai, kadang-kadang enggak. Nah, turun. Turun. Nah, ini semalam kan muncul news ya, USD itu kan melemah ya. Jadi turun kenceng banget ya. Nah, sedangkan gold itu dia naiknya malah nggak kuat ya. Nah, itu kita harus hati-hati reversal di XAUSD ya. Ini di daily ya, di daily dia sudah turun kenceng nih, impulsif ini semalam ini. Dari sini ke sini nih kuat banget ini. Nah, ini rank daily semalam NFP. Kalau kita cek di H4 secara struktur, kok ada gap di sini ya? Di sini ada gap nih, di sini nih. Ada gap. Dia sudah menjadi bos di sini. Bos. Oke, dia akan pullback sepertinya. Oke, kemudian kita akan bahas untuk news ya, seminggu ke depan ya. Newsnya itu seminggu ke depan saya sudah marking tadi. Sebentar, di sini kita cek newsnya. Ini penting ya, fundamental. Untuk hari Senin, news USD nggak ada ya. Nah, kemungkinan bukan berarti market slow ya, tapi news USD nggak ada. Jadi harganya kurang lebih tidak terlalu volatile untuk hari Senin. Nah, kemudian untuk hari Selasa. Hari Selasa itu ada news FOMC ya, jam 11 malam. Nah, ini warna medium impact. Nah, ini saya kurang tahu pasti kalau news ini, karena ini jarang. Kemudian hari Rabu itu ada news ya juga ya, di jam 10.15 malam. Itu newsnya Fed Chair Powell speak. Nah, ini Powell, saya kurang paham news kayak gini, tapi ini pasti berpengaruh karena warnanya merah, high impact. Nah, hari Kamis ini jelas ya, unemployment claim jam 9.30 malam, ini high impact. Nah, ini sangat berpengaruh ke market. Untuk minggu depan ini newsnya dikit ya, nggak kayak minggu ini ya. Nah, ini juga ada high impact dan medium impact. Newsnya sedikit untuk minggu depan. Jadi diusahakan untuk teman-teman yang trading, kalau ada news ya hati-hati karena volatilnya luar biasa. Semalam saya tradingnya setelah news ya, setelah news keluar di gold semalam. Coba kita buka gold. Saya kemarin buy itu di area sini. Sebentar, kita buka gold, kita buka time frame M15. Nah, sebentar, kita akan zoom. Di sini sebenarnya M30, sorry. Nah, ini ya, ini ada supply di sini, kayak obim lah istilahnya, di break impulsif ya kan, boom. Oke. Nah, dia pullback nih. Saya semalam buy limit di sini. Di sini ada imbalance kencang di sini, imbalance, sorry, mana ya? Nah, ini imbalance di sini. Nah, saya buy limit di sini semalam, buy limit di sini 90. Oke, dengan stop loss di bawah. $85. SL saya lumayan gede ya, karena saya takut kena slippage. Nah, semalam sempat naik sampai 2000. Tapi semalam saya cuma close di 97 dari 90, 70 pips di sini. Semalam kita profit. Boom. Oke. Ya, dia terjadi breaker, dia pullback mengisi imbalance, boom.
Nah, ini contoh setup breaker ya. Nah, untuk sekarang ini kita harus hati-hati karena ini khawatirnya ke break area ini. Oke. Saya rasa cukup untuk hari ini, penjelasan hari ini. Semoga teman-teman semua sedikit memahami dan saya mohon maaf apabila agak sedikit membingungkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.